wabarakatuh. Halo anak-anakku, kita akan membahas mengenai kelainan-kelainan pada tulang. Baiklah anak-anakku, kita akan bahas mengenai 3 kelainan pada tulang. Itu yang pertama yang kita akan bahas yaitu gangguan pada tulang. Kemudian yang kedua, gangguan pada persendian tulang. Kemudian yang terakhir ketiga yaitu gangguan pada sistem otot. Oke, kita akan bahas satu persatu mengenai gangguan tersebut. Kemudian yang pertama yaitu gangguan pada tulang. Nah, gangguan pada tulang ini itu dibedakan menjadi ada patah tulang atau fraktura dan retak tulang atau fisura. Nah, sekarang perhatikan gambar tersebut. Nah, itu bisa kita perhatikan ada yang retak, kemudian juga tulang ini ada yang mengalami suatu patah tulang. Kemudian yang kedua yaitu osteoporosis. Nah, osteoporosis ini tuh apa? Yaitu gangguan tulang dengan penurunan massa tulang sehingga menyebabkan tulang ini rapuh. Biasanya dialami oleh orang yang sudah tua. Nah, sekarang perhatikan di situ gambar yang tampil. Nah, orang kalau sudah tua itu pada umumnya mengalami yang namanya osteoporosis. Lanjut, kita menuju yang istilah rakitis. Nah, rakitis ini yaitu apa rakitis? Yaitu penyakit tulang menjadi rapuh karena kekurangan vitamin D. Jadi penderitanya ini itu biasanya memiliki tulang kaki itu berbentuk X atau berbentuk O. Nah, coba kamu perhatikan gangguan pada tulang kaki yaitu yang pertama itu normal, yang kedua itu yang berbentuk O, kemudian yang ketiga itu yang berbentuk X. Nah, itu rakitis anak-anakku. Oke, lanjut. Sekarang kita menuju ke gangguan pada tulang belakang. Nah, gangguan pada tulang belakang ini itu dibedakan 3. Yang pertama yaitu skoliosis. Nah, skoliosis ini itu apa? Yaitu kondisi di mana tulang belakang melengkung ke arah samping sehingga badan tampak melengkung ke kiri atau ke kanan. Kemudian yang lordosis. Lordosis ini itu kelainan tulang belakang terlalu bengkok ke arah depan sehingga posisi kepala tampak seperti tertarik ke belakang. Nah, sekarang yang terakhir yaitu kifosis. Nah, kifosis ini gangguan pada tulang belakang yang posisinya terlalu bengkok ke arah belakang sehingga badan penderita pun ikut menjadi bengkok. Nah, sekarang kamu perhatikan gambar pada kelainan pada tulang belakang, yaitu itu ada skoliosis, ada lordosis, ada kifosis. Nah, itu gangguan pada tulang belakang. Lanjut, kita menuju ke macam-macam gangguan pada sendi. Nah, macam-macam gangguan pada sendi ini itu diantaranya ada istilahnya dislokasi. Dislokasi itu kondisi di mana terjadi pergeseran kedudukan sendi karena sobek atau tertariknya ligamen. Nah, itu gambarnya. Jadi posisi tulang ini itu bergeser ya, seperti pada gambar tersebut pada tangan. Kemudian yang kedua yaitu kesleo. Nah, kesleo ini itu apa? Yaitu biasa yang disebut juga terkilir merupakan gangguan persendian yang terjadi akibat gerakan mendadak yang tidak biasa dilakukan. Ya, biasanya main sepak bola tiba-tiba posisi kurang tepat akhirnya kesleo di bagian pergelangan kaki. Nah, itu kesleo. Kemudian yang berikutnya yaitu ankilosis. Ya, ankilosis. Ankilosis itu apa? Yaitu kondisi gangguan persendian di mana tulang tidak dapat digerakkan lagi. Ya, itu ankilosis. Nah, itu terjadi pada orang yang sudah tua biasanya. Lanjut yaitu artritis. Artritis itu biasanya disebut infeksi sendi, yaitu gangguan sendi karena terjadinya peradangan pada sendi. Itu artritis. Nah, coba perhatikan gambarnya. Nah, itu sendi terutama sendi pada tangan, biasanya orang yang mengalami yang sudah tua itu gangguan pada sendi, itu terjadi proses peradangan di sendi-sendinya tersebut. Kemudian kita lanjut berikutnya yaitu gangguan pada sistem otot. Nah, gangguan pada sistem otot ini itu diantaranya pertama yaitu atrofi, yaitu kondisi di mana terjadi penurunan fungsi otot, ya kan,
dalam kontraksi sehingga ukuran otot menjadi menyusut atau mengecil, yaitu massa otot itu mengecil. Nah, itu perhatikan contoh pada kaki seorang yang mengalami atrofi, itu mengecil itu kakinya, otot pada kaki bagian bawah. Kemudian yang kedua itu hipertrofi, yaitu kebalikan dari atrofi, yaitu menyebabkan otot berkembang menjadi lebih besar dan kuat dibandingkan dengan sebelumnya. Biasanya itu orang-orang olahragawan, ya, orang yang sering berolahraga fitness. Nah, itu salah satu contohnya, kamu perhatikan. Nah, itu ototnya itu membesar, itu hipertrofi namanya. Kemudian yang berikutnya yaitu kram. Biasanya sering dialami oleh anak-anak pada saat olahraga. Nah, kram ini itu istilah umumnya kejang otot, yaitu merupakan suatu keadaan yang menyebabkan otot tidak mampu lagi berkontraksi, ya, dan dapat menimbulkan rasa sakit bila dipaksakan berkontraksi. Nah, itu kram istilahnya. Lanjut, nah itu gambarnya biasanya banyak yang dialami pada kaki. Kemudian kita lanjut pada berikutnya yaitu hernia abdominalis, yaitu merupakan kondisi di mana ya, terjadinya kerobekan pada otot dinding perut yang lemah sehingga usus melorot masuk ke dalam rongga perut, ya. Itu hernia abdominalis. Nah, itu perhatikan gambarnya, itu kan bagian usus itu bisa melorot ke bagian rongga perut. Kemudian distrofi itu yaitu penyakit otot yang dianggap sebagai penyakit otot kategori kronis dan diperkirakan termasuk semacam penyakit bawahan, ya, itu distrofi. Nah, biasanya itu pergerakannya itu lemah sekali, itu distrofi. Nah, kemudian yang lain yaitu tetanus, yaitu merupakan kejang otot yang disebabkan oleh toksin yang dihasilkan oleh Clostridium tetani. Jadi biasanya dialami oleh orang-orang atau anak-anak yang mengalami kecelakaan, misalnya kena paku. Wah, itu bisa mengalami tetanus kalau tidak segera disembuhkan. Kemudian berikutnya yaitu kaku leher. Kaku leher ini dikenal juga sebagai istilah stiff, ya, disebabkan karena otot radang atau peradangan otot trapesius leher karena salah gerakan atau adanya hentakan pada leher yang menyebabkan rasa nyeri dan kaku pada leher seseorang, ya kan? Makanya kalau menggerakkan leher itu hati-hati, ya, jangan dipaksakan, itu akan menyebabkan kaku leher. Kemudian berikutnya yaitu myasthenia gravis, yaitu gangguan yang dapat menyebabkan otot melemah dan cenderung lumpuh. Jadi pada umumnya itu banyak dialami oleh orang sudah tua atau orang yang katakanlah di sini mengalami kelumpuhan sebagian, misalnya itu terutama pada umumnya itu terjadi pada otot mata. Itu namanya myasthenia gravis. Oke anak-anakku, sampai di sini pelajaran hari ini. Sampai ketemu di ulangan harian. Oke anak-anakku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.